Mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa tetap rajin belajar dan jaga kesehatan. Sebelum belajar kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, berilah aku ilmu dan berilah aku pemahaman. Amin. Nah, pada pelajaran PAI kelas 5 kali ini, kita akan belajar tentang mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha sempurna. Kesempurnaan Allah tiada bandingannya. Oleh sebab itu, kita wajib memuliakannya dengan cara menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Toha ayat 8. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna, yang artinya, dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia, yang mempunyai nama-nama yang terbaik. Nah, bagi seorang muslim, salah satu cara mengenal Allah adalah dengan mempelajari sifat-sifat Allah serta mengenal 99 nama Allah. Kemudian Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik, indah, agung, dan mulia sesuai dengan sifat-sifatnya. Mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Pada kelas 5 ini kita akan mempelajari 4 Asmaul Husna. Yang pertama, Al-Mumit, yang kedua, Al-Hayyu, yang ketiga, Al-Qayyum, yang keempat, Al-Ahad. Yang pertama yaitu Al-Mumit. Al-Mumit artinya yang maha mematikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, setiap yang bernyawa pasti mati. Oleh karena itu, kematian tidak dapat dihindari oleh manusia. Kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti. Akan tetapi, kematian adalah tangga menuju kebahagiaan yang abadi. Jadi, semua makhluk hidup yang ada di bumi yang memiliki nyawa pasti akan mati. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan kematian? Yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian, yaitu dengan cara beramal soleh. Misalnya, menjalankan ibadah 5 waktu, berbuat baik kepada sesamanya, saling tolong-menolong, dan sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Waqi'ah ayat 60. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Artinya, kami telah menentukan kematian masing-masing kamu dan kami tidaklah lemah. Jadi, yang menentukan kematian semua makhluknya itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu Al-Hayyu. Al-Hayyu artinya yang maha hidup. Mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup kekal selamanya dan memberi hidup kepada semua makhluknya. Allah yang menghidupkan dan mematikan seluruh makhluk di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 58. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut.
tamutu wasabbih bihamdih wa kafa bihi bidzunubi ibadihi khabira. Artinya, dan bertawakallah kepada Allah yang hidup, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya. Dan cukuplah Dia Maha mengetahui dosa hamba-hambanya. Jadi, dalam surat ini Allah memerintahkan kepada semua makhluknya agar senantiasa bertawakal dan bertasbih dengan memujinya. Karena hanya Allah lah yang tahu semua dosa-dosa hambanya. Yang ketiga yaitu Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya yang maha berdiri atau yang maha mandiri. Allah itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah tidak bergantung kepada siapapun. Kemudian Allah juga memberi pengajaran kepada kita supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 255. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Artinya, Allah tidak ada Tuhan selain Dia, yang hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Jadi, tidak ada Tuhan selain Allah. Yang keempat yaitu Al-Ahad. Al-Ahad artinya yang Maha Esa. Allah itu Esa, tunggal, tiada Tuhan selain Allah. Allah Maha Tunggal, tiada sekutu baginya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Ayat yang pertama, Qul huwallahu ahad. Artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Ayat kedua, Allahus Somad. Artinya, Allah tempat meminta segala sesuatu. Ayat yang ketiga, Lam yalid walam yulad. Artinya, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Ayat yang keempat, Walam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Jadi, surat Al-Ikhlas ini menjelaskan bahwa Allah itu Esa, Allah satu, Allah itu tunggal. Tidak ada tempat meminta selain kepada Allah. Allah juga tidak beranak, tidak beristri, dan tidak pula diperanakan. Tiada yang setara dan sebanding dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, marilah kita bersikap dan perilaku dengan cara mengamalkan Asmaul Husna. Al-Mumit artinya yang maha mematikan. Perilaku yang sesuai dengan Asmaul Husna Al-Mumit antara lain rajin melaksanakan sholat, rajin mengaji, patuh kepada orang tua, dan lain sebagainya. Al-Hayyu artinya yang maha hidup. Perilaku yang sesuai dengan Al-Hayyu yang pertama, memelihara diri sendiri dengan cara makan, minum, dan lain sebagainya. Yang kedua, membantu kelangsungan hidup orang lain dengan cara bersedekah, memberi makan, memberi bantuan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, Al-Qayyum, artinya yang maha mandiri. Hidup harus mandiri dalam segala situasi dan kondisi. Lakukan apa yang mampu dilakukan sendiri tanpa harus menyuruh-nyuruh orang lain. Nah, perilaku yang sesuai dengan Al-Qayyum antara lain merapikan tempat tidur sendiri, makan tidak disuapi, dan masih banyak contoh yang lain. Selanjutnya Al-Ahad, artinya yang Maha Esa. Sifat ini memberi pelajaran kepada kita agar selalu mandiri,
tidak selalu bergantung kepada orang lain. Misalnya, mandi, makan, berpakaian, mengerjakan PR, menyusun, dan merapikan buku pelajaran di rumah dan di sekolah. Nah, demikian tadi pelajaran kita kali ini tentang mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang anak-anak kerjakan soal-soal berikut di buku tulis PAI. Yang pertama, kalian salin dulu 10 soal yang ada, kemudian jawablah dengan tepat. Soal yang pertama, Asmaul Husna artinya titik-titik. Soal nomor 2, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa menghidupkan atas segala sesuatu. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki Asmaul Husna titik-titik. Soal nomor 3, sifat Allah tunggal tidak berarti terbilang adalah titik-titik. Soal nomor 4, Allah Subhanahu wa Ta'ala maha menghidupkan sesuatu. Berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai Asmaul Husna titik-titik. Soal nomor 5, Asmaul Husna berjumlah titik-titik. Soal nomor 6, Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mandiri. Allah tidak bergantung kepada siapapun karena Dia bersifat titik-titik. Soal nomor 7, bersikap mandiri tidak bergantung kepada siapapun, berarti mencerminkan sikap dari Asmaul Husna titik-titik. Soal nomor 8, segala hidayah adalah milik Allah, termasuk hidayah iman. Begitupun yang mematikan hidayah juga hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah mempunyai Asmaul Husna titik-titik. Soal nomor 9, kita berdoa hanya kepada titik-titik. Soal nomor 10, arti Asmaul Husna Al-Qayyum adalah titik-titik. Nah, silakan kerjakan dengan baik. Kita akhiri pelajaran kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.